Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa yustaratu li sihhatis sholati ma'rifatu dukhulil waqti. Keterangan selanjutnya kemarin membahas tentang mandi junub atau mandi janabah ya. Sekarang wa yustaratu lan den syarataken li sihhatis sholati kedue sae salat ma'rifatu dukhulil waqti yaiku ngaweruhi manjinge waktu biyaqinin kelawan yakin au ijtihadin utawa ngati-ngati au ghalabati dzannin utawa nglendehno penyono. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat itu disyaratkan untuk mengetahui waktu masuknya sholat ya. Saya kira kalau sekarang ini mungkin hal ini tidak akan terjadi lah, sehingga tidak tahu waktu itu tidak akan terjadi karena masjid aja di mana-mana. Kalau pas masuk waktu aja kayak perlombaan adzan, ya kan? Di sana adzan, sini adzan, satu perumahan ini adzan, gandeng perumahannya lagi ada suara adzan lagi. Jadi saya kira itu sangat sedikit terjadi orang sholat tidak tahu waktu. Mestinya ngerti, ya kan? Nah ini kan kalau pembahasan kitab ini itu di zaman dulu kan susah informasi tentang masuknya waktu, karena kadang aja masjid itu adanya cuman sak kampung itu satu masjid, dan kampungnya itu luas, penduduknya mencapai ribuan, ada yang 1.700, ada yang 1.200 itu penduduknya. Apalagi zaman dulu ada suara speaker itu pun speakernya pakai baterai, pakai toa di atas itu kan Pak. Kalau pas kebetulan baterainya habis, lagi nyetrumkannya itu jauh, perjalanan paling 5 kilo 7 kilo, nah disetrum itu juga tidak sehari jadi, mati sehari semalam, otomatis pas di saat itu kan nggak ada speaker karena baterainya lagi dicas, lagi disetrumkan, betul nggak Pak? Sehingga masyarakat susah untuk mengetahui waktu, dan jam, yang punya jam zaman dulu juga termasuk orang-orang kaya, orang miskin nggak punya jam ya. Kadang punyanya apa? Bencet. Tahu bencet? Tahu bencet ya? Nggak tahu ya. Kalau pertanda waktu itu apa? Untuk mengetahui waktu duhur, waktu asar itu apa? Ayang-ayang. Yang ayang-ayangannya dari mana? Dari manusia gitu. Iya, yang untuk bayang-bayang itu apa? Manusia. Nah, oh gitu, duhur gitu kan. Kalau untuk mengetahui asarnya? Ya kan? Derajatnya. Nah, maka itu namanya ada alat rubuk namanya bencet. Bencet itu
bentuk bangunan kotak persegi 4 gitu. Kemudian tengah-tengahnya itu ada kayak macam pipa, ya. Terus di bawahnya ini ada garis-garisnya. Nah, nanti kalau bayang-bayang ini nanti sampai garis ini itu jam 12. Nanti garis ini itu jam 3. Garis ini itu jam 5. Ya. Nah, itu alat itu ditemukan daripada rubuk. Nggak ngerti kan, Pak? Nggak ngerti, insya Allah. Karena sebetulnya di zaman-zaman saya masih ada, kecil-kecilan saya ada, dan bahkan saya sekolah itu waktu aliyah itu fun saya itu adalah rubuk itu. Jadi di rubuk itu, Pak, tahun baru Hijriyah yang akan datang itu jatuhnya hari apa, itu saya tahu dulu waktu masih sekolah, karena saya ada bidang yang saya tekuni itu rubuk itu, termasuk hilal. Hilal ini yang mengetahui dari ilmu rubuk, ilmu falak namanya. Nah, saking hebatnya ilmu falak itu yang dipakai untuk mencocokkan jam itu adalah ilmu falak itu, dari pencet itu. Karena kalau jam bisa error, kalau ilmu falak tidak atau pencet tidak akan bisa error selagi masih ada matahari. Sekarang pertanyaannya, kalau jam cuma satu saja, kanan kiri tidak punya jam, terus Bapak tidak tahu bagaimana mendeteksi ukuran baterai. Baterai sudah dipakai misalnya 6 bulan, seterumnya sudah mulai berkurang. Kira-kira jarum jam itu semakin laju apa semakin lambat? Makin lambat kan. Kalau jarum jam semakin lambat berarti tanda jam juga semakin berkurang. Nah, bagaimana untuk menyocokkan itu? Nengok HP pula. Ya anggap aja nggak ada HP, nggak ada jam itu. Jam cuma satu aja. Di kampung itu yang ada jam di masjid saja dulu itu. Ya kan? Di rumah-rumah tidak semuanya orang punya jam zaman dulu. Mungkin bisa tanya sama Pak David, karena yang paling sepuh sendiri Pak David. Ya kan? Kalau yang lainnya itu udah milenial lah, udah modern lah. Apalagi walaupun tuh Firman ini kan Firman anak-anak kota, jadi udah tahu jam lah dari kecil. Kan gitu. Ini makanya harus mengetahui waktu. Akan tetapi walaupun toh sekarang zamannya sudah zaman modern, terus semua pertanda waktu untuk masuknya waktu itu sudah ada kalanya ada orang yang tidak tahu waktu. Apa contohnya? Kebetulan ya listrik mati, handphone tidak dicas, mati juga, baterainya habis. Kemudian jam yang ada di rumah sudah seminggu ini nggak bisa belikan baterai. Ya. Di saat itu kita tidur itu jam 11 siang. Tiba-tiba bangun jam setengah 12 itu loh, Pak. Ya. Perasaan tidurnya tadi sudah pulas sekali. Tengok jam mati, tengok HP juga mati. Terus dia punya prasangka bahwa udah zuhur inilah, aku tidur tadi jam 11 kok. Matahari sudah sebentar lagi sudah di tengah-tengah, udah mendekati jam 12. Begitu bangun nggak tahu waktu, terus sholat, dia hanya punya prasangka bahwa tidurnya tadi sudah lama. Nah, ini sholatnya dia lakukan nanti, Pak. Artinya mereka sholat itu tidak tahu waktu. Bener nggak ini sudah masuk zuhur? Padahal hakikinya kalau seandainya ada jam itu baru jam setengah 12. Gitu loh, Pak. Nah, maka kalau seandainya terjadi seperti itu, ya kan, Bapak harus mengetahui waktu dulu. Atau begini, kita tidur di siang hari, kemudian kita punya prasangka tidak tengok jam, tapi merasa bahwa tidur kita lama, langsung mandi, bangun tidur, siap mandi, terus mengambil air wudhu, masuk ke kamar, langsung sholat duhur.
tanpa melihat jam. Hanya menduga-duga paling sudah duhur ini. Saya yakin sudah duhur. Nah itu mengurangi syarat sahnya sholat. Karena syarat sahnya sholat, lisihhatis sholat, itu yang paling utama adalah ma'rifatu dukhulil wakti, mengetahui masuknya waktu. Ini sudah duhur apa belum? Itu. Nah, mengetahui waktunya itu biyakinin, harus dengan sebuah keyakinan yang kuat. Dari mana dasarnya untuk bisa menimbulkan sebuah keyakinan yang kuat? Itu tadi dari jam atau mungkin dari HP. Jangan langsung bangun tidur langsung sholat, ngertinya duhur. Kan belum tentu itu sudah masuk duhur apa belum. Bisa jadi karena tidurnya tadi sudah pulas tapi baru setengah jam ternyata itu belum duhur. Kalau sholat kan berarti nggak sah. Maka untuk mengetahui masuknya waktu itu harus diyakinin dengan sebuah keyakinan. Au ijtihadin, atau dengan berhati-hati. Hati-hatinya itu nengok jam, masa baru jam setengah 12 ya, sementara tadi aku tidur perasaan udah lama loh. Ini kan ada sebuah keraguan ini. Ditambah lagi ijtihad nengok HP. Yo kan gitu. Kalau HP biasanya kalau sepanjang tidak lowbat, ya kan, itu jam tidak berubah sendiri, ya kan Pak. Tapi kalau jam kita kan nggak ngontrol tiap hari. Bisa juga sudah mau habis baterainya, perjalanan jarum itu lambat sehingga berkurang waktunya. Jadi caranya sampai segitunya Pak. Au golabati dzonin, ngelendehno penyono. Menyandarkan prasangka atau menyandarkan sebuah pertanda gitu loh. Biasanya kalau zaman dulu itu mengatakan meyakinkan bahwa sudah masuk duhur karena bayang-bayang sudah condong, sudah condong sudah condong ke barat, ke timur, ya kan? Sudah condong ke timur berapa derajat. Nah, itu termasuk gholabati dzonin. Syarat yang paling utama tadi harus ma'rifatu dukhulil waqti biyakinin au ijtihadin au gholabati dzonin. Nah, kemudian selanjutnya fa in shalla ma'asyaki, apabila kalian sholat ma'asyaki disertai dengan sebuah keraguan, masuk duhur apa belum ya? Ini udah ngasar apa belum ya? Nggak ngerti jam. Terus akhirnya kamu yakinkan sendiri, ya, udahlah, ya kan? Padahal belum ada pertanda. Kamu juga tidak keluar tadi melihat bayang-bayanganmu. Kemudian kalau misalnya maghrib kamu juga tidak melihat matahari yang terbenam, ya, ada awan yang kekuning-kuningan, ya, yang udah mulai kuning, itu yang pertanda untuk masuk sholat maghrib. Dan nanti juga ada pertanda seketika sholat maghrib itu sudah selesai, itu terbenamnya matahari, itu tanda-tanda kuning yang nanti akan timbul ke putih-putihan, itu termasuk masuk waktu isya, ya. Ketika kamu sholat dalam keadaan ragu, tidak bisa meyakinin waktu sholat kalian, maka lam tasyihkah, maka tidak sah sholat kalian. Makanya harus betul-betul yakin Pak, jangan ngawur sholatnya, ya. Itu syarat yang pertama, nggak boleh ragu, ya, harus betul-betul yakin. Nah, untuk menunjukkan keyakinan itu, membuktikan keyakinan itu, maka ada alat atau ada sesuatu yang betul-betul bisa meyakinkan, entah itu istri, dik, atau ma, udah duhur belum ya? Udah Pak, misalnya gitu kan. Orang papa tidur sih, tadi udah denger adzan aku kok. Nah, itu termasuk bisa meyakini gitu, nggak sampai ragu. Kemudian wayustarotu lan den syaratake aidin halimale apa ma'rifatul kiblati, ngaweruhi kiblat. Syarat yang kedua disyaratkan lagi, ketika kita mau sholat itu harus mengetahui tentang arah kiblat.
Arah kiblat itu barat apa timur? Barat, terus pokoknya yang penting madhep ke barat gitu aja lah. Ya kalau kita ke barat ini. Nah kemudian tadi ada sebuah pertanyaan. Ya, bagaimana bisa mengetahui kiblat Pak Yai? Kita misalnya orang nelayan itu sudah memakai kompas. Kemudian perahunya atau kapalnya itu sudah pakai jangkar, ya. Ketika dia mau sholat tadi sudah dikompas betul-betul menghadap kiblat. Ternyata dalam pelaksanaan sholat itu tertepa oleh angin, akhirnya pindah. Ya. Yang tadinya menghadap ke kiblat, menghadap ke barat, karena didorong oleh angin akhirnya bisa menghadap ke utara. Kan bisa jadi, ya kan? Diterpa angin dari selatan, akhirnya menghadapnya ke utara atau sebaliknya. Nah, ini juga suatu pertanyaan yang sangat bagus, ya. Artinya kalau bagi orang nelayan yang sudah menghadap kiblat tapi ternyata didorong oleh angin, maka sholatnya tidak usah dibatalkan, cukup diteruskan terus, walaupun toh menghadap ke timur, walaupun toh menghadap ke selatan, walaupun toh menghadap ke utara. Karena apa? Karena itu dalam keadaan udzur, dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat itu dimakfu, tidak harus dibatalkan terus mencari kiblat lagi, tidak. Dikiblatkan lagi kapalnya, jangkarnya mungkin dipindah, ya kan? Begitu mau sholat isya atau sholat duhur baru 2 rakaat ditimpa angin lagi, kiblatnya pindah lagi, enggak sholat nanti jadinya. Maka syarat yang kedua tadi, kita harus mengetahui arah kiblat. Zaman sekarang sudah zaman modern, sudah pakai kompas semua. Nah, jadi wa yustarotu aidan ma'rifatul kiblah, disyaratkan lagi ketika mau sholat harus mengetahui kiblat, terutama yang bapak-bapak yang sholatnya di rumah, ya. Kalau sholat di rumah itu harus hati-hati, jangan hanya cuman sekedar menghadap ke barat, ya kan? Paling tidak itu ya handphonenya dimanfaatkan, handphone kan ada kompasnya itu, ya, paling tidak di kompas sendiri di rumah. Setelah tahu arah kiblatnya, maka dijadikan pedoman. Istrinya juga dikasih tahu, Dik, anaknya juga dikasih tahu, Nak, kalau sholat menghadapnya ke sini loh, Nak. Jangan cuma ngawur-ngawuran. Misalnya kayak macam Pak Agus pas silaturahim di sini bingung dia, karena apalagi rumah di Batam kan membingungkan. Enggak kayak macam di kampung udah kelihatan ini menghadap ke utara, ini menghadap ke selatan, ya kan? Di Batam ini kan ada yang timur jaya, ada yang barat daya, ada yang timur laut, macam-macam lah, ya kan? Sehingga kita bertamu kepada di rumah seseorang itu kadang bingung mana kiblatnya ini. Ya, ketika kita mau sholat tanya dulu sama tuan rumah, Pak, kiblatnya mana ya Pak? Itu untuk mengetahui supaya betul-betul tahu tentang kiblatnya. Ya, itu sudah dipraktekkan sama Jordan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.